Bagaimana caranya kita mengatasi kemarahan? Ya, jadi kalau kita sudah mau marah, apalagi sudah memang marah-marah, maka ada beberapa cara-cara yang dianjurkan, ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang pertama, kata para ulama, adalah doa. Ya, karena doa itu salah satu jalan kita untuk melepaskan diri dari segala hal-hal yang buruk. Sebagaimana dengan doa kita bisa meminta hal-hal yang baik, ya, doa juga bisa kita meminta untuk dijauhkan dari segala keburukan, termasuk sifat-sifat seperti kemarahan tersebut. Dan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Yang kedua adalah mulazamatu dzikrillah, ya, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, ya, memperbanyak bertasbih, mengucapkan kalimat thayyibah serta beristighfar. Karena semua ini akan menjadikan hati kita lebih tenang, lebih tentram, ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian bagaimana kita selalu termotivasi dan ingat dengan nas-nas yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang mengendalikan emosi dan menjauhkan diri dari kemarahan, ya, seperti yang dilakukan disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, man kadzaba ghaizan wa huwa qadir ala an yunaffidzah da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq. Ya, barang siapa yang bisa menahan marah sementara dia mampu untuk melakukan itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyerunya, ya, di hadapan, ya, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memilihkan baginya siapa yang ia sukai dari bidadari surga, ya, yuzawijuhu minha ma yasha. Allah akan menikahkan dia dengan siapa yang dia kehendaki dari bidadari-bidadari itu. Jadi kalau antum mau marah langsung ingat bidadari, ya, insyaallah. Nah, ketika kemarahan itu betul-betul terjadi, tentu ada beberapa kiat-kiat nabawiyah, ya, melalui hadis-hadis Nabi. Sebutkan secara singkat. Yang pertama, memperbanyak berta'awudz, ya. Kalau antum marah, ya, jangan ada lagi kata-kata yang lain, tahan dan ucapkan terus at-ta'awudz, ya, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Sarad, beliau mengatakan, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada dua orang yang saling bertengkar, saling mencaci di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuh, ya, maka salah seorang di antara dua orang ini langsung marah dan memuncak kemarahannya, hatta intafakha wajhuhu, sampai wajahnya itu, ya, intafakh itu apa istilahnya ini, memerah dan, ya, kayak hangus itu, ya, mukanya, ya, watagayyar, dan berubah, ya, seketika wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Saya sungguh mengetahui suatu perkataan, suatu ucapan, law qalaha, apabila dia mengucapkannya, la dhahaba anhu alladhi yajid, maka akan hilang darinya apa yang dia alami, ya. Fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyuruh satu orang mendatangi orang ini dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, yaitu ta'awwadz billah, ya, minasyaitan, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan. Maka dikatakan kepada orang yang sahabat yang marah itu, apa dia bilang? Atadabi ba's, ya, apakah kau melihat saya ini ada apa, kenapa, ya, amajnunun ana, apakah saya ini orang gila? Sampai dia pergi, ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan,
ya, lastu bimajnun, saya ini bukan orang gila. Jadi sudah dinasihati dengan nasihat Nabi, masih bilang masih ada juga, ya itulah namanya kemarahan, ya sudah dinasihati baik-baik, sampaikan baik-baik, kau berlindung kepada Allah dari syaitan. Dia bilang, ya apakah saya ini orang gila, ya apakah saya ini syaitan, ya gitu begitu dia, padahal sudah dinasihati. Ya, begitulah namanya marah. Kemudian langkah yang lain adalah taghyirul wad' alladhi yakunu alaihi al-ghadib, merubah posisi, ya pada saat marah, ya yaitu kalau kita sedang berdiri, yajlis al-qa'im apabila kita marah dalam keadaan berdiri maka duduk, ya kalau sedang duduk masih marah disuruh apa? Berbaring, ya disuruh berbaring. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, apabila salah seorang di antara kalian marah, ya sementara dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk. Fa in dzabaha anhul ghadab, apabila dalam keadaan duduk ya telah hilang kemarahan, ya maka maksudnya di sini ya alhamdulillah. Tapi kalau dalam keadaan duduk kemarahan itu juga belum kunjung hilang, maka hendaknya dia berbaring. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, sebutkan di sini, ini baru ditemukan oleh para para ahli-ahli psikolog, ya nanti pada abad-abad terakhir ini, ya baru mereka menemukan bagaimana kiat-kiatnya. Padahal ya 14 bahkan 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mengajarkan, ya orang-orang ahli ilmu jiwa itu baru mendapatkannya beberapa waktu yang lalu, Masya Allah. Sebab juga, salah satu juga cara untuk kita mengatasi kemarahan, memberikan hak kepada badan, ya kepada tubuh, ya untuk istirahat, tidur. Boleh jadi ya kemarahan itu dipicu, ya jadi tadinya tidak mau marah, tapi karena dipicu oleh situasi tubuh dan juga pikiran, ya mungkin dagangan hari ini kurang laku, mungkin juga lapar, ya mungkin lapar, ya hubungi Masjid Imam Muslim. Nah terakhir juga ada dalam hadis disebutkan, ya bahwa kemarahan itu berasal dari siapa? Dari syaitan, iblis. Iblis tercipta dari apa? Dari api. Jadi kalau marah itu sifat-sifat makhluk yang tercipta dari api, maka padamkanlah api dengan apa? Dengan air. Maka dianjurkan kita untuk berwudu, ya. Jadi kalau antum kapan-kapan marah, ya lakukan apa-apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW, dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, ya termasuk berwudu, ya antum berwudu. Apalagi kalau habis wudu itu antum tidak sekedar wudu, antum juga melakukan salat sunnah, ya setelah itu ikuti dengan membaca Al-Quran, ya selesai insyaallah, ya akan hilang kemarahannya. Nah kadang-kadang kita ini yang paling sering marah tapi marahnya berkelanjutan, ya nah itu gara-gara kita tidak melakukan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi itu, ya kita coba mengendalikan sendiri saja dengan pikiran, sehingga kemudian ya biasanya kemarahannya awet, ya kemarahannya itu awet, ya biasa sudah 2 hari 3 hari masih juga marah, ya ini walaupun kata-kata sudah tidak keluar, ya tapi masih nampak dari sikap, ya sikap dari wajah, ya dan seterusnya. Saya kira seperti itu, ya mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.